Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Pada saat masih kecil, Maslow dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Dia merasa terisolasi dan kurang bahagia. Maslow memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, gelar master 1931, dan gelar PhD pada tahun 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih menjalani subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentornya yang lain, yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969. Dan kemudian menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Maslow menghabiskan masa pensiunnya di California hingga pada akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Kemudian pada 1967, Asosiasi Humanis memberikan gelar Humanist of the Year kepada Maslow. Maslow memandang manusia dengan optimis, yang memiliki kecenderungan alamiah untuk bergerak menuju aktualisasi diri. Teori Maslow didasarkan kepada pandangan mengenai sejarah manusia sebagai hewan evolusi yang terus berproses untuk tumbuh menjadi manusia yang sesungguhnya. Selama proses tersebut, secara berangsur-angsur manusia lebih termotivasi oleh metamotivasi dan devaluasi. Pada umumnya perilaku manusia termotivasi oleh kebutuhan biologis atau kebutuhan fisiologis dan rasa aman yang ditentukan oleh kekuatan dari luar, di mana perilaku aktualisasi diri manusia menjadi lebih sedikit bagiannya. Individu dibentuk secara biologis atau genetis dan masyarakat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika manusia mencapai aktualisasi diri, mereka mengalami sinergi yang baik di antara kebutuhan biologis, sosial, dan aspek spiritual dalam diri. Menurut pandangan Maslow, kepribadian seperti yang telah disebutkan dalam struktur dan konsep kepribadian dalam bahasa sebelumnya, bahwa Maslow yakin banyak tingkah laku atau kepribadian manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan motivasi individu untuk mencapai tujuan-tujuannya yang membuat kehidupan individu menjadi bermakna dan tercapai kepuasannya. Dalam pandangan Maslow, susunan kebutuhan-kebutuhan dasar yang bertingkat itu merupakan organisasi yang dapat memenuhi dan mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang tinggi. Maka individu tersebut semakin mampu mencapai individualitas matang dan berjiwa sehat. Begitu pula dengan sebaliknya. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, ada kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki, yang merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas. Sementara yang lebih tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua, ada kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup sehingga penguasanya dapat diabaikan. Yang ketiga, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Dan yang terakhir, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat, baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan yang. Struktur kepribadian menurut Maslow terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang menyangkut kebutuhan akan oksigen, air, protein, garam, gula, kalsium, dan vitamin. Juga termasuk kebutuhan untuk menjaga keseimbangan pH dan juga temperatur suhu tubuh. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan sekarang bukan lagi kebutuhan lapar dan haus, tetapi kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari ketakutan dan kecemasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk keinginan untuk memiliki sebuah rumah dalam lingkungan aman dan keamanan di lingkungan kerja. Ketiga, ada kebutuhan memiliki cinta. Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan sebagian besar sudah terpenuhi, maka lapisan ketiga sudah mulai akan muncul.
mulai merasa perlu untuk memiliki teman, kekasih, dan hubungan sosial atau hubungan kasih sayang secara mendalam. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Maslow mencatat dua versi mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah, yang artinya kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Dan yang kedua, ada kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan seperti keyakinan, kompetensi prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Kebutuhan penghargaan ini dikategorikan tinggi karena bentuknya tidak seperti rasa hormat dari orang lain. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan atau homeostasis, tetapi melibatkan keinginan untuk terus-menerus untuk memenuhi potensi untuk menjadi semua yang kita bisa. Berdasarkan teori ini, jika kita betul-betul ingin memiliki aktualisasi diri, kita harus memenuhi kebutuhan di bawahnya, setidaknya hingga batas waktu. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, tetapi hanya manusia yang memiliki kebutuhan aktualisasi diri, mengetahui dan memahami. Perkembangan kepribadian Maslow pada puncaknya adalah pencapaian aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan tertinggi dari hierarki kebutuhan manusia. Konsep tujuan ini mirip dengan konsep asertif self-judge atau realisasi diri dari Harney. Menurutnya, perkembangan tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Aktualisasi diri sebagai tujuan final ideal hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil populasi dan dalam presentasi kecil. Menurut Maslow, rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan sebanyak 10%. Kebutuhan aktualisasi ini jarang terpenuhi karena sukar menyeimbangkan antara kebanggaan dengan kerendahan hati, antara kemampuan memimpin dengan tanggung jawab yang dipikul, antara mencemburui orang lain dengan perasaan berharga. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena merasa takut menyadari kelemahan dirinya sendiri. Maslow mengemukakan dua jalur aktualisasi diri, yaitu jalur belajar atau mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat kebutuhan hierarki, dan jalur pengalaman puncak. Kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis tentu tidak lepas dari kebutuhan kita sehari-hari, seperti bernapas, makan, minum, dan lain-lain. Ya. Halo. Perkenalkan, saya Linda. Bolehkah kita berteman? Ya, boleh. Kebutuhan aktualisasi diri adalah puncak kematangan atau kedewasaan seseorang, di mana seseorang itu mengetahui potensi dirinya dan tidak memaksakan kehendak dirinya di luar batasannya.